Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Amar Hadi dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor absen 16 dengan nomor ujian 0059989663. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Bibi Amar yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 25 Januari 2022. Penangkapan Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin oleh KPK berujung panjang. Setelah terjerat kasus korupsi, terbit rencana perangin angin kini juga terancam pidana karena diduga melakukan eksploitasi orang usai ditemukan kerangkeng manusia di kediamannya. Kerangkeng manusia ini disebut digunakan untuk memenjarakan pekerja kebun kelapa sawit milik terbit rencana perangin angin. Mereka yang dikurung dilaporkan mengalami perbudakan karena tidak mendapat gaji saat bekerja, serta mendapat perlakuan kurang manusiawi hingga ada penganiayaan. Terbit rencana perangin angin mengklaim kerangkeng manusia itu merupakan sel untuk membina pelaku yang penyalahgunaan narkoba. Meski begitu, polisi menyebut kerangkeng manusia yang dimaksud belum memiliki izin. BNN juga menegaskan kerangkeng di rumah terbit rencana perangin angin tidak bisa disebut sebagai tempat rehabilitasi. Berawal dari OTT KPK, persoalan mengenai kerangkeng manusia ini berasal dari saat terbit rencana perangin angin terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Selasa 18 Januari 2022. KPK menggagalkan transaksi uang suap dari pihak kontraktor yang dijanjikan memenangkan tender proyek Pemkab Langkat oleh terbit perangin angin. OTT dilakukan di sebuah kedai kopi di mana transaksi suap awalnya diberikan lewat perantara terbit rencana perangin angin. Saat KPK hendak menangkap politikus Golkar itu di kediamannya, terbit sempat kabur. Terbit rencana perangin angin diduga melakukan kejahatan lain berupa perbudakan orang. Hal ini berdasarkan laporan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau Migran Care. Migran Care mengungkap adanya kerangkeng manusia serupa penjara yang berubah dari besi, lengkap dengan gembok di rumah terbit rencana perangin angin. Atas dugaan ini, Migran Care melaporkan hal tersebut kepada Komnas HAM di Jakarta pada Senin 24 Januari 2022. Anies mengungkapkan ada 2 sel dalam rumah terbit yang digunakan untuk memenjarakan sekitar 40 orang pekerja. Jumlah pekerja itu kemungkinan lebih besar lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan. Mereka disebut bekerja sedikit 10 jam setiap harinya. Selepas kerja, mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng sehingga tak memiliki akses keluar. Para pekerja bahkan diduga hanya diberi makan 2 kali sehari secara tidak layak, mengalami penyiksaan dan tidak diberi gaji. Adanya kerangkeng manusia di rumah terbit rencana perangin angin juga telah diketahui oleh KPK. Saat menggeledah rumah salah satu kepala daerah terkaya itu, penyidik KPK melihat 2 ruang terbentuk kerangkeng. Kendati melihat kerangkeng manusia tersebut, fokus tim penyelidik KPK adalah mencari dan menemukan terbit rencana perangin angin untuk ditangkap terkait dugaan suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. KPK pun siap bekerja sama dengan penegak hukum lainnya untuk memberikan keterangan dan dokumentasi yang dimiliki lembaga anti saruah tersebut. Atas laporan Migran Care, Komnas HAM langsung mengirim tim investigasi ke Langkat guna melakukan investigasi. Komnas HAM juga berkoordinasi dengan kepolisian yang menyangkut keberadaan kerangkeng manusia yang ada di rumah terbit rencana perangin angin di Langkat. Beberapa informasi dasar tentang keberadaan kerangkeng manusia tersebut telah dikantongi oleh Komnas HAM, begitu pula juga sejumlah perkembangan informasi lainnya. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mewanti-wanti bahwa kepolisian seharusnya dapat menjelaskan keberadaan sedikitnya 4 pekerja yang diduga dieksploitasi dan dikurung dalam kerangkeng itu. Kepada Komnas HAM, Migran Care juga melampirkan beberapa dokumentasi termasuk foto pekerja yang wajahnya babak belur diduga akibat penyiksaan di kerangkeng. Kerangkeng manusia yang ada di rumah terbit rencana perangin angin sudah berada sejak 10 tahun yang lalu. Polisi menyebut kerangkeng itu dilaporkan dijadikan tempat rehabilitasi narkoba. Hadi menjelaskan ada 2 kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat yang berukuran 6x6 meter. Kedua sel itu diisi 27 orang setiap hari bekerja di kebun sawit. Saat pulang bekerja, mereka akan dimasukkan ke dalam kerangkeng lagi. Menurut polisi, 27 orang tersebut dilantarkan sendiri oleh orang tua masing-masing, bahkan para orang tua dan mendatangi surat pernyataan. Belum ada izin BNN lengkap pada tahun 2017. Tersebut sudah sempat berkoordinasi dengan terbit rencana perangin angin. Jika memang dijadikan tempat rehabilitasi itu harusnya adanya perizinan. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen Pol Sulistyo Pujuhartono menyatakan kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin bukan tempat rehabilitasi. Menurut Sulistyo, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah tempat rehabilitasi dapat terbentuk. Ia mengatakan persyaratan itu tidak sedikit, mulai dari persyaratan dalam aspek perizinan, lokasi pemilik, serta pengelola tempat rehabilitasi itu.
Kerangkeng manusia di rumah bupati nonaktif Langkat tidak memenuhi karakter tersebut. Keberadaan kerangkeng manusia di rumah terbit perencana perangin angin menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang politik dan media, Kastolisius Tinaga, menyatakan kasus dugaan perbudakan manusia oleh bupati nonaktif Langkat merupakan persoalan serius dan memprihatinkan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menilai perbuatan terbit rencana perangin angin yang membuat kerangkeng manusia di rumah sangatlah jahat. Kantor Staf Presiden atau KSP mengutuk keras dugaan praktik perbudakan yang dilakukan oleh terbit rencana perangin angin. KSP mengatakan pemerintah akan memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut mendapat hukuman seberat-beratnya. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan siap melindungi korban dan saksi terkait kerangkeng manusia di Langkat, namun harus ada laporan resminya. LPSK pun mendorong kepolisian untuk menguat tuntas kasus ini, sebab jika pemberitaan tentang dugaan eksploitasi terhadap para pekerja saat itu betul adanya, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Sekian dari saya, Bibi Marhadi. Semoga berita yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Anda para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.